Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan subuh ini kita bersyukur, mudah-mudahan dengan syukur kita senantiasa ditambahkan nikmat dan Allah membuat kita terus istiqomah sampai nanti akhir Ramadan dengan amalan puasa dan amalan wajib, sholat sunnah dan yang lainnya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, para ulama mengatakan Ramadan itu bulan untuk bersyukur. Atau di dalamnya kita diajarkan untuk bersyukur. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 185, saat disebutkan kewajiban puasa, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu ditutup dengan dilanjutkan lagi faman syahida minkumus syahra falyasum. Lalu ditutup setelah menyebutkan kewajiban puasa walitukabbirullaha walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk tadi, dan sebagai Al-Furqan, pembeda mana yang benar, mana yang keliru, siapa yang menyaksikan awal bulan, ya, ru'yatul hilal pada awal bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Lalu Allah katakan, sempurnakanlah puasa di bulan Ramadan, itu sesasi full, satu bulan full, satu bulan penuh. Kemudian bertakbirlah kepada Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun. Agar kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Syekh As-Sa'di mengatakan tentang ayat ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Karena kita sudah diberi taufik untuk ibadah, diberi petunjuk untuk ibadah, diberikan kemudahan. Puasanya bukan berat, karena kita masih sempat dibolehkan untuk makan sahur, ada kesempatan untuk makan sahur, itu kemudahan. Kemudian kalau sakit, ya bukan kuat poso, ya berarti ambil keringanan. Bukan poso karena sakit, bukan masalah, itu namanya juga kemudahan. Juga atas peringatan yang telah diberikan di bulan Ramadan. Nah, maka kita diperintahkan lantaran ini, kita diperintahkan untuk bersyukur. Syukur ini diwujudkan dengan banyak bertakbir. Nanti di akhir Ramadan, setelah kita tutup bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk bertakbir. Takbir ini disuarakan mulai dari terlihatnya hilal Syawal hingga selesainya khutbah Id. Berarti mulai dari malam takbiran itu, malam Id, malam Idul Fitri, sampai nanti mau pelaksanaan sholat Idul Fitri, selesai khutbah, nah, itu sudah menunjukkan akhir dari takbir tersebut. Takbir ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir ini, itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ditutup nantinya dengan takbir ini sebagai wujud syukur.
wujud syukur kita kepada Allah yang berikan nikmat tadi berupa kemudahan, berupa taufik, berupa peringatan. Nah, kita diberikan kemudahan-kemudahan tersebut dan kita diperintahkan untuk bersyukur. Nah, syukur itu apa? Syukur itu apa? Syukur itu hakikatnya kata Ibnu Taimiyah. Syukur itu wa anna syukra yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarihi. Namanya syukur itu adalah dengan hati, dengan lisan berarti dengan ucapan, wal jawarihi dan dengan anggota badan. Syukur berarti hakikatnya 3 J. Yang pertama dengan hati kita bersyukur. Yang kedua dengan apa? Lisan. Nah, kita ucapkan syukur tadi dengan lisan. Kemudian wal jawarih dan dengan anggota badan kita gunakan untuk bersyukur. Hatinya mengakui nikmatnya itu datang dari Allah. Lisannya berarti minimal ucapkan alhamdulillah. Kemudian anggota badannya bagaimana? Ini badan kita gunakan untuk ibadah. Dipakai untuk sholat, dipakai untuk jalani puasa. Ba'da Ramadan ya tetap sholat, ba'da Ramadan ya tetap puasa, ada puasa sunnah. Nah, kita jalani seperti itu. Nah, Ibnu Katsir katakan tentang Al-Baqarah ayat 185 tadi, jika kalian telah melakukan perintah yang wajib, berarti menjalankan puasa, meninggalkan yang haram, berarti larangan-larangan, maksiat-maksiat ditinggalkan, dan menjaga batasan-batasan Allah, maka kalian seperti itu disebut orang yang bersyukur. Berarti orang yang bersyukur itu harus ada tindakan. Orang yang bersyukur itu nggak hanya bilang alhamdulillah, aku entuk rezeki, bukan hanya gitu. Orang yang bersyukur itu harus ada tindakan. Berarti kalau dari kita lihat perkataan Ibnu Katsir tadi, berarti ada yang wajib kita jalankan, yang haram kita tinggalkan, batasan-batasan nggak boleh kita langgar. Berarti orang yang bersyukur sekali lagi ada tindakan. Tindakannya apa? Kalau cuma syukur alhamdulillah saja bukan cukup. Ya, itu belum disebut syukur yang sebenarnya. Wah, tiap hari Ustaz aku zikir alhamdulillah ping 1000. Nah, itu juga belum cukup. Kowe sholat apa ora? Nah, itu. Apa kita tinggalkan maksiat? Nah, itu. Itu wujud syukurnya. Berarti kalau kita dapat nikmat, nah malah sholatnya nggak dikerjakan, malah ibadah-ibadah yang wajib kita tinggalkan, berarti sejatinya kita belum bersyukur. Berarti kalau kita itu tindak masjid, kita itu berjamaah, kita jalani siam, jalani puasa, ya berarti kita sudah menjalankan syukur kepada Allah. Syukur itu harus ada wujud. Wujudnya apa? Kan cuma dapat rezeki terus saja sudah, itu enggak cukup. Harus wujudnya ada gitu loh. Kalau enggak ada wujud yang enggak disebut bersyukur. Nah, intinya syukur itu bukan dengan maksiat. Nah, maka ada ulama Abu Hazim itu berkata, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk semakin dekat pada Allah, maka itu bukanlah nikmat, hakikatnya itu musibah. Kok dapat nikmat tidak digunakan untuk ibadah, malah digunakan untuk maksiat, maka sejatinya dia bukan dapat nikmat, tapi dapat apa? Musibah. Maka wujudnya tadi kita tinggalkan maksiat. Dikatakan oleh Mukhallad bin Al-Husain, asyukru tarkul ma'asi. Ya, namanya syukur itu adalah dengan meninggalkan maksiat. Nah, itu diingat baik-baik. Sebenarnya bentuk syukurnya itu mudah. Minimal wajib dulu. Yang haram ditinggalkan. Itu saja dulu. Kita mikir yang wajib-wajib. Mulai dari sholat 5 waktu toh. Nah, itu yang wajib-wajib dulu. Urusan dunia orang masalah. Namun jangan tinggalkan yang wajib. Ini kadang kita guru mikir dunia terus.
dunia entuk syukure ora. Kadang yang dilakukan pas poso meneh. Coba lihat. Ini baru saja beberapa hari yang lalu itu saya depan kunci situ. Terus ada sopir nganggo truk nganggo pecis. Jam 6 esok loh. Wis tarik rokok. Pecisan meneh, Pak. Kepiye kuwi ya? Ketoke sakit ya wonge ya. Ya ora poso kuwi lho. Ya Allah. Kayak wong kidul kono lho. Arek tak tegur iku nganggo pecis lho masalahnya itu. Pecis arek ning pasar berarti. Astagfirullah, ya Allah, wis tarik rokok jam 6. Ini bukan jam, lagi setengah 6 itu bar subuh berarti ini. Bar subuh aku nang kunci terus sapa meneh iki nganggo pecis. Berarti arek nang pasar itu orang kira itu, ki poso ki padahal lagi narik rokok di truknya tadi itu. Ya Allah. Ini sudah lakukan pelanggaran kayak gini, apa bersyukur seperti ini? Enggak syukur. Apa alasan dia orang puasa coba? Apa sakit? Ora. Sehat tak? Bisa nyupir kok. Apapun lansia, enam kok truk. Gawa truk lah ora gawa pit. Apa meneh? Musafir, gur wong kidul. Musafir kepiye? Kalau musafir mau aku ora kenal musafir. Ngerti wonge kok. Saya lihat alasan apa? Kalau alasannya gampang, lagi sakit, dimaklumi, berarti gur nang omah. Terus kalau musafir, paling ki wong Jobo, ki wong Semarang paling ini ya. Terus apalagi lansia, wah berarti orang kuat gotrek loh. Coba lihat, nggak ada alasan. Berarti wajib. Kalau sudah dikatakan wajib puasa, ya harus lakoni. Tindakannya ada, nggak cuma, aku ki muslim, ya, pecisan, mengandalkan pecis, we. Manfaat. Syukur itu berarti dengan ibadah. Nah, kalau kita bersyukur ini manfaatnya apa? Allah Subhanahu wa taala katakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur, maka Allah akan nambah nikmat bagi kalian. Aku akan nambah nikmat bagi kalian kata Allah. Berarti nikmatnya akan ditambah. Berarti kalau tidak bersyukur, nah ini kata disebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. La yarsyukullahu 'abdan asyukra fa yahrumuhu az-ziyadah. Allah tidak mengaruniakan syukur pada hamba dan sulit sekali ia mendapatkan tambah nikmat setelah itu. Berarti kalau orang tidak bersyukur, nikmat enggak nambah. Kalau dia tidak bersyukur, berarti ya aplikasinya tadi itu hati, lisan, anggota badan. Berarti kalau ini enggak ada wujudnya syukur tadi, nikmat enggak akan ditambah. Ya cuma gitu-gitu saja nikmat yang ada. Al-Hasan Al-Basri katakan sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jika seorang tidak mensyukurinya, maka nikmat tadi berubah jadi siksaan pada hari kiamat. Nikmat tadi berubah jadi apa? Siksaan. Jadi bukan ditambah, malah nanti berubah jadi siksa pada hari kiamat. Ibnu Qayyim katakan oleh karenanya yang bersyukur itu disebut hafiz. Hafiz itu berarti orang yang menjaga nikmat karena ia benar-benar nikmat itu terus ada dan menjaganya tidak sampai hilang. Berarti orang yang bersyukur itu jaga nikmat tadi supaya tetap ada, kalau bisa bertambah. Cara itu tetap ada dan bertambah gimana? Ya bersyukur dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Tiga-tiganya. Jadi jangan hanya milih satu. Wah, aku wis yakin, enggak cukup. Wah, aku wis ngucapke alhamdulillah, enggak cukup. Tambah satu lagi, harus ada tindakan. Ibadahnya mana? Kalau tidak ada tindakan, berarti tidak disebut bersyukur. Mudah. Syukur itu dipahami mudah. Nah, berarti wujudnya harus ada, nje. Nah, kalau mohon
Warga Magir ini harus wujudkan seperti itu. Jadi nggak butuh pengakuan. Wah, aku muslim kok Pak Ustadz. Tenan aku muslim. Aku duwe koko, duwe apa sarung, pecis. Yo ngerti. Sarak lebaran wae paling anyar kok pecismu, sarungmu, kokomu. Terus ya ora zong ya, itu tenan iki lho. Ya. Padahal kesehariannya puasa ora, salat ora. Tapi pas Idul Fitri, sah pertama, kabeh anyar coba Pak lihat. Kadang ya emosi lihat wong iki. Iki wingi ngerokok kok saiki sah pertama, koko anyar, sarung anyar coba lihat. Ya Allah. Sampai saya pernah ngisi di Kidul itu ada Pak Duku juga di depan itu. Aku ngerti Pak Duku iki ora puasa kok. Jadi pas di subuh mungkin awal-awal Ramadan mungkin lagi semangat gitu. Tak singgung pokoknya. Awas sesok sarapan meneh loh gini ya. Karena kesehariannya sarapan Pak Ramadan itu. Semua masjid tertawa semuanya. Oh iya berarti bener sarapan dulu. Pak Dukunya di depan itu tak ceramai. Saya kira Pak Duku orang mangkat. Mangkat. Wah kebetulan ini langsung tak sikat wae. Ada angel banget. Ya ora diomongi ya. Susah banget itu loh. Kebiasaan kita dulu itu lihat orang sarapan, pas Ramadan gitu. Berarti ya memang belum sadar. Nah, tugas kita untuk saling nasihati, saling ingatkan, semoga dengan saling memperbaiki seperti ini ya, warga kita tuh jadi lebih baik dan kita semakin bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang ada. Mudah-mudahan nikmat yang kita rasakan, nikmat dunia maupun nikmat agama, semuanya nanti akan terus terjaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang kalau sampaikan untuk kesempatan subuh hari ini. Insyaallah ketemu lagi Selasa depan dan semoga kita terus istiqomah, semangat terus sampai akhir Ramadan. Baik, kita tutup kalian doa kafaratul majelis monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.